Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang budaya organisasi. Pertama, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 1. Vina Widya Pangestika NIM 2019-11256. Kedua, Naimia Nur Hidayah NIM 2019-11321. Yang ketiga, Liza Zeviana NIM 2019-11443. Dan yang terakhir, Lana Fauziah NIM 2019-11628. Selanjutnya, definisi budaya organisasi. Kata budaya berasal dari kata Latin colere yang berarti merawat atau mengolah. Sederhananya, budaya organisasi adalah bagaimana kepemimpinan cenderung memupuk atau mengurus bisnis, pemangku kepentingan, dan karyawannya. Budaya dapat didefinisikan sebagai perilaku organisasi yang konsisten dari karyawan dan pemimpin. Budaya organisasi memfasilitasi pencapaian tujuan strategis, menarik karyawan yang tepat, dan membuat karyawan yang mungkin tidak cocok menonjol. Hal ini juga dipasarkan ke pelanggan dan pemangku kepentingan utama. Hal ini seringkali mencerminkan nilai-nilai inti dan secara langsung mencerminkan kepemimpinan organisasi. Budaya dapat diamati dalam bagaimana keputusan dibuat top down atau bottom up, dan apakah karyawan percaya diri untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan independen tanpa takut ditolak. Ini terwujud melalui rencana manfaatnya dan apakah karyawan diakui dan dihargai karena unggul dalam pekerjaan mereka. Karakteristik budaya organisasi. 1. Innovation and risk taking atau inovasi dan pengambilan resiko. 2. Attention to detail atau perhatian pada hal-hal detail. 3. Outcome orientation atau orientasi pada manfaat. 4. People orientation atau orientasi pada orang. 5. Team orientation atau orientasi pada tim. 6. Aggressiveness atau agresivitas. 7. Stabilitas atau stability. Level budaya organisasi menurut Edgar Sins dalam Rawlinson 2005, yaitu surface level merupakan struktur dan proses organisasi yang tampak dan dapat diobservasi, terdiri dari segala sesuatu yang berasal dari rancangan fisik suatu bangunan, cara berpakaian, cara berbicara dengan orang lain, sampai dengan hal yang dibicarakan. Espouse values merupakan nilai untuk mendirikan gambaran publik yang ingin ditunjukkan oleh pemimpin organisasi. Nilai tersebut secara sadar dibangun dan secara moral atau etis mengarah perilaku dengan mengembangkan asumsi ke dalam perilaku. Yang ketiga, basic assumption merupakan level terdalam pada budaya. Hal ini merupakan dasar belief yang dianut banyak orang tanpa disadari. Setiap organisasi juga cenderung berbeda dalam basic assumption yang ada di dalam budaya mereka. Selanjutnya mengenai sumber budaya organisasi. Dari mana saja budaya organisasi itu berasal? Nah, budaya organisasi dapat berasal dari yang pertama dari pendiri organisasi. Pendiri sering disebut memiliki kepribadian dinamis, nilai yang kuat, dan visi yang jelas tentang bagaimana organisasi seharusnya berjalan. Pendiri mempunyai peranan kunci dalam menarik karyawan. Sikap dan nilai mereka siap diteruskan kepada karyawan baru, dan akibatnya pandangan mereka diterima oleh karyawan dalam organisasi dan tetap dipertahankan sepanjang pendiri berada dalam organisasi tersebut atau bahkan ketika pendirinya sudah meninggalkan organisasi. Yang kedua yaitu dapat melalui dari pengalaman organisasi menghadapi lingkungan eksternal. Penghargaan organisasi terhadap tindakan tertentu dan kebijakannya mengarah pada pengembangan berbagai sikap dan nilai. Dan yang terakhir dapat juga melalui karyawan dan hubungan kerja antar karyawan di perusahaan tersebut.
Karyawan membawa harapan, nilai, sikap mereka ke dalam organisasi. Hubungan kerja mencerminkan aktivitas utama organisasi yang membentuk sikap dan nilai suatu organisasi. Jadi, budaya organisasi sering dibentuk oleh pengaruh orang-orang yang mendirikan organisasi tersebut, oleh lingkungan eksternal di mana organisasi beroperasi, dan oleh karyawan serta hakikat dari organisasi tersebut. Nah, mengenai fungsi budaya organisasi, apa saja fungsi budaya organisasi? Dan di sini menurut Robbins dalam bukunya yang berjudul Organizational Behavior, fungsi utama dari budaya organisasi adalah 1. Budaya organisasi berfungsi sebagai pembeda yang jelas terhadap satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua, budaya organisasi juga dapat membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi dapat mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Keempat, budaya organisasi merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi dengan membentuk sikap serta perilaku karyawannya. Dan yang terakhir, budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang membentuk sikap serta perilaku karyawan. Studi kasus pada PT Kimia Farma, bahwa Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Dan sampai saat ini, Kimia Farma selalu menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam mencari obat-obatan dan produk kesehatan lainnya. Nah, bagaimana sih penerapan budaya organisasi di PT Kimia Farma? Berdasarkan Annual Report PT Kimia Farma pada tahun 2021, Kimia Farma mempunyai budaya akhlak dalam operasionalnya. Akhlak merupakan kepanjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan hal itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Liza Zeviana, NIM 2019-11443 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebagai bagian dari BUMN, PT Kimia Farma menerapkan nilai-nilai utama atau core values, sumber daya manusia atau akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang dijadikan sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nilai-nilai akhlak diterapkan kepada seluruh insan Kimia Farma sebagai bentuk komitmen melalui berbagai media baik offline maupun online. A. Amanah. Memegang teguh kepercayaan yang diberikan, memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan, berpegang teguh kepada nilai norma dan etika. K. Kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. H. Harmonis. Saling peduli dan menghargai perbedaan, menghargai setiap apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. L. Loyal. Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga nama baik sesama karyawan, pemimpin BUMN dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. A. Adaptif. Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi, bertindak proaktif. K. Kolaboratif. Membangun kerjasama yang sinergis, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.